Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Fatur? Baik. Alhamdulillah baik ya. Aktivitasnya kamu hari ini kemana aja? Tadi lari pagi di Kawali. Jadi habis lari pagi ya. Habis itu kemana lagi? Di situ main HP di rumah. Main HP berarti ya. Nah, gimana perasaannya Fatur hari ini? Baik, senang. Alhamdulillah baik dan senang ya. Nah, hari ini sebelum Fatur tadi kesini kemana aja? Sebelum kesini tadi saya buat main dulu sama teman. Main sama teman berarti ya. Nah, kalau hari ini diibaratkan cuaca, Fatur di cuaca seperti apa? Mendung, cerah, atau hujan? Cerah. Cerah berarti ya. Iya. Nah, hal apa yang Fatur rasakan hari ini yang menurut Fatur itu baik-baik aja? Apa? Bermain sama teman. Bermain sama teman ya. Nah, adakah hal lain yang membuat Fatur itu hari ini capek atau kesel? Tidak ada. Tidak ada, berarti senang ya. Nah, santai aja, Fatur jangan tegang ya. Ya. Nah, Teteh izin untuk merekam dan mencatat ya untuk Iya. video pembelajaran Teteh. Nah, sebelumnya Fatur sudah pernah mengikuti sesi konseling atau belum? Belum. Boleh diceritakan ya sama Teteh apa itu konseling. Nah, konseling itu hubungan profesional antara klien dan konselor untuk menyelesaikan suatu permasalahan seperti Fatur dan Teteh. Nah, dalam konseling ini Fatur tidak perlu khawatir karena kita dijaga oleh 3 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana Fatur boleh bercerita semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi tidak ada yang tahu selain Teteh dan Fatur. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan, di mana Fatur bercerita tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, boleh bercerita semuanya ya. Yang ketiga ada asas kesukarelaan, di mana Fatur datang ke sini secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, untuk waktunya sekitar 30-40 menit, teman menyesuaikan ya. Nah, berjalannya itu 4 sesi, tapi menyesuaikan tergantung masalahnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada. Tidak ada. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang Fatur gak bisa jawab, boleh ngomong aja, aku gak bisa jawab ya, kayak gitu. Nah, sekarang masuk ke permasalahan. Nah, Nah, Fatur coba ceritain kenapa akhirnya Fatur ikut konseling ke sini. Karena saya terlalu sering main game. Itu mengganggu aktivitas kamu sehari-hari gak? Tidak. Tapi kamu biasanya kalau main game itu berapa jam? Biasanya dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore, berarti lama ya. Nah, menurut Fatur, apa yang bikin orang lain melihat kebiasaan Fatur main game itu sebagai masalah? Tidak tahu. Kalau dari sudut pandang Fatur, apakah ini masalah atau cuma kebiasaan? Kebiasaan. Kebiasaan ya. Sejak kapan Fatur mulai mikir, kayaknya Fatur mikir nih kayak gini, kayaknya ada yang perlu dibenerin nih dalam diri aku karena aku sering main game. Pernah gak berpikir kayak gitu? Tidak. Nah, hal apa yang paling Fatur kepikiran soal game? Kemenangan. Kemenangan. Berarti kalau udah menang Fatur terus main game kayak gitu. Nah,
Kalau Patur diminta ceritain satu hari versi Patur bagaimana yang paling banyak diisi sama game. Satu hari diisinya itu sama game. Game ML. Oke, game ML. Jadi itu dari pagi sampai sore main game tanpa berhenti. Terus kalau misalnya ada tugas dari sekolah itu dikerjain atau enggak? Tidak, berarti itu mengganggu aktivitas Patur ya. Iya. Oke, nah menurut Patur game itu lebih banyak nemenin Patur di saat sedang apa? Kesel atau sedang apa? kesel sama senang. Oke, di saat sedang kesel sama senang. Nah kalau misalnya Patur lagi kesel main game kayak gitu. Iya. Oke. Nah kalau lagi sedih atau marah, game itu ngaruhnya gimana ke perasaan Patur? Ke rasa itu. Aduh, Gimana? rasa apa? Jadi ngaruhnya ke perasaan Patur itu gimana? Lebih senang. Oke, lebih senang. Jadi yang tadinya marah jadi senang kayak gitu. Oke. Nah, apa yang Patur harapkan ke depannya dari konseling ini? Misalnya saya ingin mengurangi main game kayak gitu atau gimana? Ingin mengurangi game untuk masa depan. Oke, ingin mengurangi game. Tapi Patur bisa. Bisa. Oke, bisa. Nah, kalau Patur boleh milih satu hal kecil yang berubah dulu itu apa? Tidak kecanduan main game. Oke, tidak kecanduan main game ya. Kenapa hal itu pengen Patur ubah? Untuk masa depan. Oke, untuk masa depan. Jadi kamu di dalam diri kamu itu ingin berubah, tidak ingin kecanduan main game, tetapi kamu belum bisa ya mengurangi main game itu. Iya. Nah, oke. Nah, kalau perubahan itu terjadi, misalnya Patur jadi berhenti main game ya. Nah, siapa yang bakal ngelihat kamu senang? Orang tua sama orang sekitar. Oke, orang tua sama orang sekitar. Nah, gimana Patur ngebayanginnya orang-orang sekitar bilang apa nanti ke Patur? Tidak tahu. Tidak tahu, karena belum terjadi ya? Iya. Oke. Nah sekarang Teteh ingin lebih tahu soal kebiasaan main game Fatur ya. Nah biasanya Fatur mulai main game itu karena pengen main atau karena gak ada kegiatan lain? Kagak ada kegiatan lain. Oke, karena gak ada kegiatan lainnya. Apa yang bikin Fatur pengen buka game pertama kali dalam sehari? Instagram. Oke. Nah kalau gak main game, gimana perasaan Fatur biasanya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak merasa kesepian? Tidak. Tidak. Oke. Nah, game itu buat Fatur lebih ke hiburan, pelarian, atau kebiasaan? Itu namanya Apa coba? Kebiasaan? bukan. Dan nggak tahu. Pelarian? Oke, pelarian ya. Nah, kalau lagi main game, apa yang bikin Fatur lupa waktu? Pas waktu menang. Oke, pas lagi menang, jadi kamu ingin coba lagi, kayak gitu? Iya. Oke. Nah, bagian mana dari game yang paling betah lama-lama main gamenya itu? COC. COC. Jadi kamu merasa lebih nyaman kayak gitu? Iya. Oke. Nah, apa yang Fatur rasain di badan pas main lama? Misalnya kan pas main lama nih, abis main game dari pagi sampai sore, di bagian mana? Di mata ngerasa sakit, di kepala, atau di mana? Punggung pegel. Oh, di punggung pegel. Oke. Nah, kalau orang tua manggil pas lagi seru-serunya main, nah apa yang Fatur rasain di dalam hati Fatur? Tidak kenapa-napa. Tidak kenapa-napa, tidak merasa kesel? Tidak. Kayak misalnya mama kamu nih manggil, Fatur, mama suruh ini
suruh nyapu, kamunya lagi asik main game nih, gimana itu? Ditinggalin dulu atau gimana? di Ditinggalin dulu atau langsung bantuin mama? dibantuin. Langsung bantuin mama. Iya. Oke, jadi ninggalin game langsung bantuin mama ya. Nah, apa yang Patu rasakan setelah berhenti dulu main game langsung bantuin mama? Kesel, marah atau gimana? Senang saja. Gak apa-apa berarti Iya, ya. Oke, gak apa-apa. Nah, menurut Patu, kenapa hal itu sering kejadian? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Pernah gak Patur pengen berhenti tapi kayak pengen berhenti nih gak mau main game lagi tapi tetap aja buka game, pernah gak kayak gitu? Pernah. Oke, pernah ya. Gimana perasaan Patur waktu sadar hal itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Kalau kalah main gamenya perasaan Patur gimana? Sedikit agak kesal. Kesel berarti ya. Kalau menang? Senang. Senang. Oke. Mana yang lebih bikin Patur pengen main terus? Menang atau kalah? Menang. Menang. Oke. Gimana pengaruh game itu terhadap tugas kamu di sekolah? Ngaruh gak ke tugas kamu? Ngaruh. Jadi gimana? Kayak tidak dikerjakan. Oke, jadi dimarahin di sekolah. Iya. Oke, berarti itu mengganggu aktivitas sehari-hari kamu ya? Iya. Oke. Nah, kalau dibandingin antara belajar dan main game, mana yang lebih Patur semangat? Main game. Main game. Oke, kenapa bisa begitu? Karena bisa lebih seru. Lebih seru buat main game. Oke, jadi lebih seru main game dibanding ngerjain tugas. Iya. Tuh. Tapi Patur kalau misalnya tapi suka disuruh sama mama ngerjain tugas. Disuruh, tapi Patur nggak ngerjain. Enggak. Oke. Pernah gak Patur ngerasa nyesal setelah main game terlalu lama? Sedikit menyesal. Sedikit menyesal. Biasanya menyesalnya karena apa? Karena misalnya kayak di sekolah disuruh ngerjakan PR nggak dikerjain. Ya, jadi Patur ngerasa, duh nyesel nih abis gak ngerjain tugas kayak gitu. Iya. Oke, nah kalau kebiasaan ini diterusin, Patur terus-terusan main game, nah menurut Patur nanti kedepannya Patur bakalan jadi anak yang kayak gimana? Anak pengor. Oke. Terus apa lagi? Anak yang kagak disiplin. Iya, kagak disiplin. Terus? Sudah. Oke. Berarti Patur sadar ya kalau kayak gitu. Oke. Nah, hal apa yang Patur takutin kalau kebiasaan ini tidak berubah? Tidak berguna untuk masa depan. Oke, berarti tidak berguna untuk masa depannya. Nah, sebaiknya kalau Patur ngurangin main game, hal baik apa yang Patur tunggu? Misalnya Patur tuh gak main game lagi, nah nanti kan banyak hal-hal baik, apa coba? Aktivitas. Gimana? Jadi gimana? Nih Patur seharian nih gak main game, nah Patur menggantinya itu dengan apa? Dengan aktivitas yang lain. Oke, misalnya? Seperti olahraga, belajar. Oke, olahraga, belajar. Nah, olahraga apa yang Patur suka? Lari, futsal, sama mini soccer. Oke, lari, futsal ya. Oke, nah gimana Patur ngebayangin diri Patur punya waktu lebih buat hal itu? Jadi lebih banyak waktu buat lari, buat futsal. Jadi selain main game gimana? Lebih senang. Lebih senang. Oke, nah sekarang kita pakai angka skala ya. Skalanya itu dari 0 sampai 10. Nah, kalau misalnya 0 itu Patur menganggap hal lain itu tidak penting, jadi lebih penting main game. Nah, Patur di skala berapa sekarang? Di skala 6 kali. Oke, di skala 6 berarti ya? Iya. Nah, di angka berapa pentingnya ngurangin main game itu buat Patur?
5 kali. Oke, 5. Nah, apa arti angka itu buat Fatur? Angka itu buat ngerating. Oke, nah kenapa bukan angka yang lebih kecil dari itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Nah, kalau dari 0 sampai 10, seberapa yakin Fatur bisa ngurangin main game? 6. 6. Nah, kalau apa yang bikin Fatur itu milih angka 6 itu? Tadi kan untuk mengurangi main game ya, di angka 6. Nah, apa yang Fatur pilih itu di angka 6? agar bisa ikutin aktivitas yang lain. Oke, agar bisa banyak aktivitas buat hal lain selain main game ya. Nah, sebelumnya pernah nggak Fatur pengen mengatur waktu Fatur? Ya, apa yang Fatur lakuin waktu itu? Itu saya jogging bareng teman. Oke, jogging bareng teman berarti ya. Nah sekarang kita mikirin ya, Fatur mau nyoba satu perubahan kecil gak minggu ini? Ya. Kenapa? Apa yang ingin Fatur rubah dalam seminggu ke depan ini? Menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Oke, menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Contohnya tadi? Yang awalnya main game, Ya. jadi merubah aktivitas yang lain selain main game. Oke, jadi Fatur ingin merubah aktivitas yang lain dengan aktivitas yang lebih bermanfaat ya? Iya. Oke. Nah, itu perubahan menurut kamu itu perubahannya penting atau enggak? Penting. Oke, penting berarti ya. Kapan waktu paling susah buat ngurangin main game itu? Pas malam. Pas malam. Berarti malam juga suka main game ya? Iya. Oke, malam-malam. Nah, kalau di waktu susah itu nanti kan ini ke depannya ya buat tugas. Nah, kalau di waktu susah itu misalnya malam-malam susah Fatur untuk berhenti main game. Nah, apa yang bisa Fatur lakuin sebagai pengganti main game itu? Nyeduh mie. Nyeduh mie. Terus apa lagi? Nah itu ngebikin es. Bikin es. Oke. Nah, nanti kelihatan ya ke depannya kalau Fatur itu udah mulai berhasil. Nah, contohnya seperti apa kalau Fatur udah berhasil nih? Tidak tahu. Tidak tahu nih. Kalau misalnya saya udah bisa ngurangin main game, nah berarti Fatur itu udah berhasil ya? Oke, perubahan. Nah, siapa orang yang paling aman untuk diminta bantuan? Orang tua. Oke, orang tua. Nah, nanti mamah juga pasti ngerasa senang ya kalau misalnya Fatur gak sering main game ya kayak gitu. Nah, menurut Fatur itu sebagai tanda ngebahagiain orang tua gak? Iya. Oke. Nah, berarti dalam 1 minggu ke depan ini Fatur ada tugas ya buat ngurangin bermain game tersebut. Nah, kira-kira waktu bermain gamenya itu mau jam berapa aja? Yang tadinya kan dari pagi sampai malam ya, sampai malam berapa jam berarti itu? Nggak tahu, lama berarti ya? Iya. Oke, nah kalau sekarang, kalau seminggu ke depan ini Fatur bakalan main gamenya berapa jam? 5 jam dulu. 5 jam. Dari jam berapa sampai jam berapa? Kayak dari pagi Sampai? sampai dari siang Ya. pengen mendekati asar. Oke, Udah. udah berarti segitu ya. Sisanya Fatur akan waktunya akan digunain buat apa nih? Untuk aktivitas yang lain. Oke, aktivitas yang berguna ya seperti tadi lari, terus bermain sama teman, sama aktivitas-aktivitas lain. Itu bakalan dilakuin sama Fatur. Iya. Oke, bakal dilakuin ya sama Fatur. Nah, ada gak yang mau diceritain lagi tentang game? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah,
dari tadi kan kita ngobrol ya nih, banyak yang disampaikan sama Fatur, dan Fatur itu punya keinginan untuk berubah ya, ingin mengurangi main game tersebut. Nah, walaupun itu menurut Fatur berat atau tidak? Tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat, tapi Fatur bisa ya buat ngurangin main game itu. Bisa. Oke, bisa ya. Berarti Fatur sekarang lagi mengenal diri sendiri ya, dan itu mungkin tidak gampang. Nah, hari ini Fatur udah bercerita terhadap Teteh. Nah, Fatur berani dengan mau ngobrol dengan Teteh. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak kan? Tidak ada. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih Fatur sudah jujur dan terbuka hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.